Hey guys, balik lagi sama channel aku yang akan membahas tentang film petualangan yang pastinya seru dan menegangkan ya. Nah, kita langsung aja cerita tentang salah satu kerajaan yang lokasinya ada di dekat gunung. Nah, menurut legenda, katanya gunung itu ada raksasanya yang jahat tapi lagi tidur. Terus katanya raksasa itu bakalan bangun kalau dia ketemu sama putri yang umurnya 18 tahun. Nah, dia juga belum nikah. Raksasa itu bakal datang dan mengambil sang putri, lalu bakal dinikahin dan dijadikan budak seumur hidup. Itu mitosnya. Sementara di kerajaan ini memang ada putri yang namanya Putri Christine, dan sebentar lagi dia bakal ulang tahun ke-18. Karena Putri Christine ini masih jomblo, ayahnya manggil pria-pria di seluruh negeri untuk dipilih oleh Putri Christine menjadi calon suaminya. Biar apa? Biar nggak diculik sama raksasa. Walaupun itu hanya legenda, tapi ayahnya tetap jaga-jaga, takutnya benar-benar terjadi. Terus akhirnya raja ini milih salah satu pangeran yang bakal dinikahi oleh putrinya, yaitu Pangeran Frederick. Tak maulah ya dijodohin. Lalu dia akhirnya kabur ke hutan. Di perjalanan dia menabrak seorang cowok. Bahkan nabraknya ini sampai masuk ke sungai. Christine panik mau nolongin, tapi dia malah bercandain dan diceburin juga sama cowok itu. Jadi ngomong-ngomong, cowok itu namanya Stephen. Nah, dia ngajakin si Christine ini kenalan, dan dia tuh nggak tahu kalau di depannya itu adalah seorang putri raja. Terus sebenarnya cowok ini kan abis disuruh beli bahan makanan sama keluarganya, tetapi karena dia melihat nih cewek kelaparan, akhirnya dia kasih tuh makanannya. Nah, sesampainya di rumah, kedua kakak dan ayahnya nanya ini, mana belanjanya, kok nggak ada gitu kan. Terus si Stephen akhirnya cerita, tapi keluarganya nggak percaya, mana ada wanita cantik di hutan gitu. Dia menceritain bahwa dia ketemu sama cewek cantik di hutan. Apalagi Stephen ini tuh dulu emang selalu ceroboh. Jadi kakak-kakaknya ini kesel karena Stephen tuh dianggap nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Stephen ini disuruh jaga rumah. Akhirnya udah dipesenin nih, suruh hati-hati. Tapi ya seperti biasa, Stephen itu nggak peduli karena dia ngedengerin dari hutan samar-samar ada suara langkah raksasa. Dia langsung bermain-main api kayak gini dan kebakarlah satu rumahnya itu. Sementara di hutan ternyata bener nih, suara raksasa tadi lagi ngejar-ngejar si Christine. Si Putri Christine ini dikejar-kejar sama raksasa yang beneran mau nangkep dan mau dibawa sama raksasa itu. Pagi harinya pas ayah dan kakaknya pulang dari berburu, mereka shock karena rumahnya hangus gara-gara Stephen. Apalagi ayahnya ini makin sedih karena satu-satunya foto almarhum istrinya ini juga kena bakar. Pas mereka lagi mau bangun kembali rumahnya, tiba-tiba datanglah rombongan Pangeran Frederick. Dia nyebutin ciri-ciri Putri Christine dan nanyain ada nggak yang lihat. Ayahnya sama kakaknya bilang nggak ada yang lihat. Terus Stephen baru sadar kalau dia itu kemarin ketemu sama Putri Christine ya, yang lagi dicari-cari, tapi diam-diam aja dia nggak ngasih tahu si pangeran itu. Soalnya pangeran itu kelihatan jahat dan licik. Apalagi dia tuh dari tadi ngatain keluarganya itu terus dibilang petani miskin. Karena nggak dapet info apa-apa dari keluarga ini, ya udah deh, pangeran itu pergi melanjutkan perjalanannya. Dan setelah mendengar ada hadiah, ayahnya nyuruh anak-anaknya untuk ikut nyari Putri Christine. Karena nantinya mereka akan dapat uang yang bisa dipakai buat ngebangun rumah. Kedua kakaknya berangkat. Kemudian Stephen biasa ditinggal lagi ya. Ternyata ayahnya udah capek karena Stephen itu selalu bikin masalah, ceroboh dan cuma jadi beban hidup. Bahkan akhirnya Stephen diusir karena ayahnya udah nggak mau lagi ngeliat dia. Ya udah, akhirnya Stephen pergi ke hutan. Di perjalanan dia mendengar ada suara yang minta tolong. Dia samperin suara itu, ternyata ada seorang penyihir yang kejepit. Jadi di hutan ini emang banyak makhluk-makhluk lain ya, makhluk-makhluk aneh gitu, termasuk penyihir, ada juga raksasa. Terus Stephen berhasil nih nolongin penyihir yang kejepit itu, dan dia cerita kalau dia tuh lagi nyariin putri yang diculik raksasa.
Karena tadi dia udah ditolongin, si penyihir tadi akhirnya ngasih tahu kalau sebenarnya ada satu pedang yang bisa ngalahin raksasa itu. Si Steven harus cari pedang itu, tapi ya bakalan nggak mudah ya. Dia juga ngasih Steven peta ajaib yang bisa nunjukin arah kemampuan, cuma tinggal sebut aja. Tapi Steven nggak sadar nih kalau sebenarnya dia tuh lagi nginjek bekas jejak raksasa. Sementara di istana, sang raja masih nungguin kabar kalaupun ada satu orang yang berhasil nemuin Putri Christine. Sampai ada nih prajurit yang datang, tapi dia malah ngebawain gigi raksasa yang ditemuin. Si raja makin panik lah. Jadi ternyata raksasa jahat itu beneran ada kan. Dia jadi makin khawatir dengan keselamatan sang putri. Nah, balik lagi ke hutan, kedua kakaknya Steven udah kelaparan banget dan mereka ngeliat ada satu keranjang apel emas yang tergeletak di jalan. Ya udah, mereka langsung aja makan. Dan anehnya ada wanita-wanita cantik yang tiba-tiba muncul. Nggak tahu asalnya dari mana. Dan wanita cantik itu ngegodain kakaknya Steven. Dari kejauhan Steven sempat melihat kakak-kakaknya, makanya dia mau nyamperin. Pas udah deket, dia juga nemuin salah satu apel emas itu dan dia makan. Terus dia ngeliat nih kedua kakaknya lagi ngumpul sama wanita-wanita cantik. Dia diajakin gabung. Bahkan mereka lagi nyantap makanan-makanan yang kelihatan enak banget. Tapi pas Steven ngambil stroberi, dia ngeliat sama-sama kalau itu bukanlah stroberi. Sementara kedua kakaknya nih masih pada sibuk makan. Salah satu wanita cantik itu sadar kalau Steven itu nggak mau makan. Jadi dia tawarin lagi apel emas buat Steven. Ternyata apel emas itu disihir ya, jadi bisa munculin halusinasi. Nah, biar wanita itu nggak curiga, Steven pura-pura makan apel emas itu. Padahal dia jatuhin nggak makan. Dan karena nggak makan apelnya, kesadaran Steven udah balik lagi nih. Dia jadi bisa lihat kalau yang di depannya itu bukan makanan enak, tapi justru bangkai hewan dan juga belatung. Bleh. Ngeri ya. Terus itu juga bukan wanita-wanita cantik, tapi penyihir yang menyeramkan, dan dia lagi nyari calon suami. Steven harus nyadarin kakak-kakaknya nih sebelum dia, karena kakak-kakaknya belum sadar, tapi dia juga harus tetap tenang, jangan sampai penyihirnya curiga. Kakaknya awalnya marah, tapi setelah ditambah dan kesadarannya balik, mereka jadi bisa ngeliat yang sebenarnya. Mereka langsung pada panik dan lari. Untungnya mereka berhasil kabur dari para penyihir itu. Setelahnya Steven berhasil nemuin tempat raksasa itu tinggal. Di sana dia udah ngelihat Christine lagi melawan si raksasa tadi. Steven berhasil ngelain raksasa itu dengan bantuan pedang ajaibnya dan berhasil nyelamatin Putri Christine. Ternyata selama ini sang pangeran itu cuma mau ngambil harta kekayaan kerajaan, nggak bener-bener yang dia nyelamatin Putri Christine ya. Jadi pas Pangeran Frederick datang dan ngaku-ngaku dia nyelamatin Christine, raja dan para jurid tidak percaya. Ternyata Putri Christine ini udah ngasih tahu siapa yang benar-benar menyelamatkannya. Raja akhirnya memberi penghargaan kepada Steven karena si putrinya sudah mengatakan bahwa Steven lah yang menolongnya. Keluarga Steven juga diundang ke istana dan mereka akhirnya bisa hidup bahagia dan tenang. Sementara Pangeran Frederick dibuang dari kerajaan, dan begitulah akhir dari cerita ini. Petualangan yang seru kan? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel agar tidak ketinggalan video lainnya. Dadah.